Sungguh besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberikan keselamatan di dalam kehidupan kami dan Engkau memberikannya secara cuma-cuma. Dan itu pun demi kepentingan kami. Kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang ajaib. Dan sekarang Tuhan izinkanlah kami bersekutu dengan firman-Mu. Urapi setiap kami, nyatakan kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau dan kami boleh hidup di dalam Engkau oleh karena Engkau. Dan kami menikmati kebersamaan dengan Engkau ini dalam sukacita dan anugerah yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami jika ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat atau apapun juga yang ingin mencuri kebenaran firman Allah dari kehidupan kami. Tuhan, kami pakai kuasanya dari Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak dan kami lempar keluar dari kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus. Dan sekali lagi Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah yang hidup. Kami undang Engkau untuk hadir dalam kehidupan kami. Memenuhi kami, menguasai kami. Dan menyempurnakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom, bersyukur kepada Tuhan karena hari ini sekali lagi Tuhan mengizinkan buat kita semua untuk menikmati anugerah yang dari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa bersalah dan menyesal? Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa dirinya itu bersalah dan kemudian memiliki penyesalan dalam kehidupannya? Kalau ada yang merasa tidak pernah merasa bersalah, berarti dia adalah orang yang sempurna loh. Dia adalah orang yang sempurna, tidak pernah memiliki kesalahan. Atau dia adalah seorang yang hatinya sudah membatu, tidak punya perasaan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah menyesal. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu bisa menyesal dan merasa bersalah? Karena dia melakukan sebuah kesalahan, betul ya? Karena pernah melakukan sebuah kesalahan, kemudian menyadarinya, kemudian timbul rasa bersalah dan penyesalan, dan selama orang itu melakukan kesalahan, dia mengingatnya. Dia ingat, walaupun itu sudah terjadi, sudah lama, sudah puluhan tahun yang lalu, kemudian tiba-tiba kita ingat kembali atas kesalahan kita, kemudian muncul rasa penyesalan itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini merasa bahwa itu walaupun itu kesalahan, kita tahu itu kesalahan dan kita tidak menyesal, maka tidak akan pernah timbul sebuah penyesalan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, rasa bersalah dan penyesalan itu sangat menyiksa batin kita, sangat menyiksa. Contohnya ketika Esau, nanti bisa baca di dalam Kejadian 27. Ketika Esau, seharusnya dia itu mendapatkan berkat hak kesulungan, berkat warisan, berkat anugerah dari orang tuanya. Namun kenyataannya dia tidak mendapatkannya. Justru sebaliknya dia mengetahui bahwa apa yang seharusnya menjadi miliknya itu dia anggap dicuri, dirampas oleh adiknya. Tapi kalau kita belajar sebelumnya, hak kesulungan itu ternyata sudah dijual oleh Esau sendiri. Dan itu sudah tidak lagi menjadi milik dari Esau. Dan ketika dia mendapati dirinya tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia terima, dia menyesal. Firman Allah mengatakan bahwa Esau meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Esau dengan suara yang keras menangis. Itu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang merasa dirinya penuh dengan penyesalan. Ada rasa yang rasanya meledak gitu ya, kepengen meledak dari dalam dirinya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau dalam kasusnya Esau ketika dia mendapati kepedihan seperti itu,
Maka timbullah sebuah kebencian terhadap Yakub dan memiliki rencana untuk membunuh Yakub karena dianggap bahwa Yakub itu sudah merampas berkat untuk dia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Contoh yang lain lagi, si bungsu yang tertulis di dalam Lukas 15. Di situ dikisahkan bagaimana sebelumnya kondisi si bungsu itu ketika dia bersama dengan keluarganya, hidupnya bahagia. Hidupnya penuh dengan kecukupan. Hidupnya tidak perlu dengan kerja keras, nggak ada krekosone. Tetapi ketika dia sudah mencoba untuk mengambil bagiannya, meminta warisan dari orang tuanya, kemudian dia melarikan diri, dia hidup jauh dari ayahnya, dari keluarganya, dan menghamburkan semua yang dia miliki, dia melampiaskan semua yang dia inginkan. Nah, pada saat itulah ketika dia mengalami kejatuhan, dia baru sadar. Dia menyesal mengapa dia meninggalkan keluarganya, mengapa dia meninggalkan ayahnya. Bahkan dia teringat kepada kondisi dari para pegawai dari ayahnya. Tidak pernah serendah itu, tidak pernah diperlakukan seperti dia. Barulah dia menyadari keadaannya dan menyesal, tetapi kalau dalam kasus ini, penyesalannya ini membawa dia kepada pertobatan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, penyesalan, rasa menyesal itu begitu menyiksa batin kita. Bahkan ada orang-orang ketika dia itu kena rasa penyesalan dalam hidupnya, ada rasa bersalah yang terus menuduh dia, yang terus bergelora dalam hidupnya, pada akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Alkitab mencatat ada orang yang ditulis bahwa dia mati di dalam rasa penyesalannya, yaitu Yudas Iskariot. Nanti bisa baca di dalam Matius 27 ayat 3 sampai yang ke-5. Di situ diceritakan bagaimana Yudas Iskariot setelah dia menyerahkan, dia telah menjual Yesusnya, dan kemudian dia menyesal. Dia menyesal karena telah melakukan hal itu. Dia menyesal. Tetapi penyesalannya itu berujung kepada kematian. Dia membawa penyesalan itu di dalam kematian. Seharusnya dia memiliki kesempatan untuk bertobat. Seharusnya dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan segala permasalahannya itu, penyesalannya itu. Namun kenyataannya yang dia pilih adalah dia mengorbankan dirinya. Dia berpikir ketika dia itu membunuh dirinya sendiri, maka selesailah segala hutangnya kepada Yesus. Selesailah hutangnya terhadap perasaan bersalahnya itu. Tapi kenyataannya tidak demikian. Bumi pun tidak mau terima dia. Karena ketika dia menggantungkan diri, kemudian tali yang dipakai untuk menggantungkan diri itu jatuh dan terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Matius 27 ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, rasa bersalah itu walaupun kecil, ya, walaupun itu kecil sederhana, tetapi kalau itu terus menuduh kita, itu tidak membuat hidup kita nyaman. Tidak membuat hidup kita nyaman. Coba kita bayangkan, dulu kita pernah melakukan apa di masa lampau kita? Kita tidak sedang mengorek-ngorek kesalahan kita. Tapi coba, pernahkah kita ini ingat, ketika kita ini tiba-tiba lagi senang-senang, lagi santai, lagi enak, mungkin lagi jalan-jalan, kemudian tiba-tiba teringat kepada sesuatu yang mengingatkan kita kepada suatu kesalahan kita. Kemudian mulailah timbul lagi rasa bersalah. Aduh, kok saya pernah melakukan seperti ini ya. Saya pernah dulu ngomong seperti ini ya. Akhirnya itu akan mengganggu perjalanan hidup kita. Walaupun kita lagi senang-senang, tiba-tiba suasana hati kita sudah berubah. Mood kita jadi nggak enak. Dan akhirnya seluruh apa yang kita lakukan pun juga nggak berjalan baik. Mungkin kita gampang emosi, atau mungkin diajak senang-senang, wajah kita ini nampak sedih terus, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
sekecil apapun, rasa bersalah itu akan terus menghantui kehidupan kita. Dan itu akan membawa kita bisa kepada kematian. Dan Alkitab kita mencatat, ketika masa penyaliban, masa kematian Kristus, ada orang-orang ditulis di dalam Alkitab yang dinyatakan bahwa mereka akhirnya mengalami rasa bersalah dan menyesal karena peristiwa kematian Kristus. Yang pertama, kita tadi sudah lihat Yudas Iskariot. Yang kedua, bisa lihat kembali kepada Simon Petrus. Apa yang dialami oleh Simon Petrus? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Coba kita baca ini. Matius 26 ayat yang ke-73 sampai yang ke-75. Matius 26 ayat yang ke-73 sampai yang ke-75. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Mengapa Petrus pergi dengan menangis dengan sedihnya? Sebab dia menyadari bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Mengapa dia menyadari bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan? Sebab sebelumnya di dalam ayat yang ke-33 sampai ke-35 ketika Tuhan Yesus memperingatkan bahwa semua di antara murid-murid Yesus imannya akan tergoncang. Tetapi Petrus dengan suara yang lantang, dengan yakin berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Wah, keren ya. Keren dia bisa ngomong seperti itu. Dan sekali lagi ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Petrus sudah nyangkal lagi, sudah mulai menyangkal. Dia berkata begini, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Wah, kalau kita ini bisa seperti Petrus, wah sebenarnya Tuhan Yesus senang ya. Kalau ada orang-orang yang memang punya jiwa yang bisa membela, wah rasanya bangga. Tapi kenyataannya tidak demikian, itu PHP. Cuman hanya PHP memberikan sebuah pengharapan palsu saja. Ketika kenyataan itu terjadi, justru dia sudah menyangkal lebih banyak daripada apa yang dia pikirkan. Ketika dia sadar, dia menyesal. Ketika dia sadar, dia menyesal dan dihantui dengan penyesalan itu. Apa buktinya dia menyesal dan dihantui dengan penyesalan itu? Sebab ketika dia menyadari bahwa dia sudah melihat bahwa dia sudah menyangkal di Yesus, dan kemudian Yesus benar-benar mati, dia tidak lagi punya inisiatif, tidak punya semangat untuk melayani Tuhan. Dia memilih untuk kembali melaut. Dia memilih untuk meletakkan segala yang menjadi cita-cita awalnya, yaitu menjadi penjala manusia. Tetapi kondisi itu tidak dibiarkan terus-menerus oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin Simon Petrus tinggal dan hidup di dalam rasa bersalahnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang kembali memberikan kekuatan. Yang lainnya, di dalam Lukas 23 ayat 47 dan 48, coba kita baca ini. Lukas 23 ayat 47 sampai yang ke-48. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ekspresi memukul-mukul diri itu adalah ekspresi atau tindakan atau sikap yang menyatakan bahwa mereka menyesal. Gak ada orang bahagia itu pukul-pukul dirinya, itu gak ada. Wah, aku bangga. Wah, itu mungkin aku bangga, tapi gak memukul-mukul, tapi tepuk-tepuk dada. Tapi kalau pukul-pukul diri, itu ada ekspresi menyesal. Kenapa aku melakukan seperti itu? Dan itu terjadi banyak orang. Ketika mereka melihat Yesus mati tersalibkan, mereka menyesal. Apalagi ketika mereka mendengar ada orang yang berkata, dan orang ini adalah kepala pasukan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Barulah mereka tercelik, mereka sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka tonton itu salah. Mereka menyesal, mereka pulang dengan pukul-pukul diri. Kenapa ya aku seperti itu tadi? Kenapa ya aku seperti itu? Kenapa ya aku ngomong seperti itu? Kenapa aku mendukung perbuatan itu? Mereka memukul-mukul diri. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang ini dan mereka mengalami banyak permasalahan karena rasa penyesalan itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, rasa penyesalan, rasa bersalah itu tidak membuat kita ini bisa hidup bahagia. Ada sesuatu yang akan terhilang dari hidup kita. Semangat kita pun jadi gembos, jadi kempes, gara-gara rasa bersalah itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, contoh. Bagaimana rasa bersalah itu, kalau itu mengganggu hidup kita dari waktu ke waktu, itu seperti sesuatu yang meledak dalam hidup kita. Jadi seperti ini anggap aja kertas ini adalah hati kita, diri kita, ya. Ini adalah diri kita, hati kita kosong. Awalnya kosong, tidak ada rasa bersalah, tidak ada apapun juga. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Jadi ini ada sesuatu hati kita yang nggak ada rasa bersalah. Karena nggak ada rasa bersalah, hidup kita tenang, tidak ada yang mengganggu. Tapi coba perhatikan, ketika rasa bersalah itu terjadi, ini anggap aja rasa bersalah itu. Rasa bersalah itu mulai masuk ke dalam lubang di dalam hati kita. Ketika rasa bersalah itu masih kecil, dia tidak terlalu mengganggu dalam hidup kita. Ya biasa, ya memang ada ganjalan dalam hidup kita, tapi tidak terlalu mengganggu. Tapi coba, kalau rasa bersalah itu semakin besar, apa yang terjadi? Coba ya, praktek ya. Nah, seperti kertas ini, ketika balon itu ditiup dari dalam, kertas itu robek, pecah. Sama, ketika rasa bersalah itu ada dalam kita dan kita biarkan terus mengganggu hidup kita, maka hati kita akan pecah. Kita akan stres, batin kita akan kacau. Ini masih balon warna merah, belum warna hijau. Kalau warna hijau yang meletus, malah lebih kacau lagi nanti ya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yudas Iskariot, mungkin kita berpikir, kenapa sampai dia itu membunuh dirinya sendiri? Ini yang terjadi dalam hidup Yudas Iskariot. Rasa bersalahnya itu terus menuduh dia, terus menuduh dia, terus menuduh dia. Dia nggak kuat, dia nggak bisa menahan itu. Meskipun dia memiliki kesempatan untuk bertobat, dia nggak bisa memakai kesempatan itu untuk bertobat, nggak bisa. Karena rasa bersalah itu terus menuduh dia, menuduh dia, menuduh dia, menuduh dia. Berapa banyak di antara kita ini sekarang orang-orang kita ini kadang-kadang berpikirnya aneh-aneh. Kadang-kadang kita ini masuk ke dalam suatu zona bahwa kita ini sebenarnya sudah masuk sakit dalam lingkup level sakit jiwa, tapi nggak sadar. Dan salah satu penyebabnya adalah rasa bersalah yang terus menuduh kita,
terus menuduh kita. Walaupun kita ini ditanya, kenapa sih kamu seperti itu, kita nggak bisa menjelaskan. Karena rasa bersalah itu bisa bersembunyi di balik segala pemikiran-pemikiran kita. Bersembunyi di balik segala pembelaan-pembelaan ataupun alasan-alasan yang terjadi dalam hidup kita. Sangat licik, sangat halus, tetapi akibatnya sangat besar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati kematian Kristus. Coba renungkan baik-baik. Coba renungkan. Sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang ini berkeras hati untuk membunuh dan menyalibkan Yesus? Apa sih sebenarnya? Apa yang membuat Yesus itu layak untuk dibunuh? Apa yang layak membuat mereka itu berpikir bahwa Yesus itu harus mati? Apa sebenarnya? Sebenarnya enggak ada. Bahkan yang mengadili pun tidak menemukan kesalahan di antara Tuhan Yesus. Coba kita baca beberapa ayat. Matius 27 ayat 21 sampai 23. Matius 27 ayat 21 sampai 23. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah mereka bisa memberikan sebuah alasan yang pasti mengapa Yesus harus disalibkan? Enggak ada. Semua tuduhan-tuduhan itu tidak membuktikan bahwa Yesus bersalah. Enggak ada. Enggak ada alasan apapun juga yang membenarkan mereka menyalibkan Yesus. Tapi kenyataannya mereka ngotot harus disalibkan. Harus disalibkan. Coba baca di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-6. Yohanes 19 ayat yang ke-6. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes ini justru Pilatus memberikan sebuah perkataan, ambil dia, ambil Yesus dan salibkan Yesus. Nyoh, gitu loh katakan gampangannya. Wes, terserah. Tetapi di dalam satu sisi Pilatus berkata, kamu salibkan, silahkan salibkan. Tapi sebagai bukti bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jadi di sini ada sebuah pemahaman yang bisa kita pahami. Ada orang-orang, bahkan itu dikatakan sebagai imam-imam kepala, penjaga-penjaga, orang-orang yang mengerti firman, orang-orang yang mengerti agama, tapi justru itu yang meminta bahwa Yesus harus disalibkan. Tetapi ketika mereka harus menyodorkan alasan, tidak ada satupun yang bisa memberikan alasan yang dengan tepat. Semua alasan yang diberikan adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak membawa kepada kematian. Tidak ada alasan apapun juga yang bisa menghukum Yesus, yang menyatakan Yesus itu bersalah. Dan kalaupun Pilatus dipaksa untuk menyalibkan, justru Pilatus berkata, silakan, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Justru Pilatus tidak menemukan apapun kesalahan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya manfaat orang-orang ini menyalibkan dan membunuh Yesus? Apa sih sebenarnya manfaat kematian Yesus buat mereka? Apa? Sebenarnya apa sih? Bukankah manfaatnya enggak ada? Yang justru yang ditimbulkan dari perbuatan mereka adalah mereka akhirnya muncul rasa bersalah dan menyesal.
Sama sudah yang kita baca tadi di dalam Lukas 23 tadi. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-54, di situ dikatakan kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga dari Yesus ketika melihat Yesus mati, mereka berkata, orang ini berarti kepala pasukan ini berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Justru orang asing dari pasukan dari Romawi ini, kepala pasukan ini melihat Yesus itu dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan di dalam Lukas tadi, di dalam Lukas 23 tadi dikatakan bahwa orang ini adalah orang benar. Nah, lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kematian Yesus kelihatannya memuaskan hasrat mereka yang membenci kepada Yesus, namun menimbulkan sebuah kebenaran, memunculkan kebenaran-kebenaran bahwa Dia Yesus adalah sesungguhnya anak Allah. Memunculkan sebuah kebenaran bahwa sesungguhnya Yesus adalah orang yang benar. Dan memunculkan sebuah hasil bahwa mereka akhirnya memiliki rasa penyesalan di dalam kehidupan mereka. Dan perhatikan, ketika orang-orang ini menyadari kesalahan mereka, apakah ada di antara mereka yang berani mengakui kesalahan dan bertobat? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita ini seperti itu. Kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, mungkin menulis sesuatu, atau memberikan sebuah buah pikiran yang salah dan jahat. Dan kemudian kita nggak berani untuk mengakui kesalahan itu. Kalaupun kita berani mengakui kesalahan itu, bukan untuk kita bertobat, tapi justru untuk menantang. Yo, aku salah, nyapo. Sudah tahu salah tapi nggak mau seleh, orang Jawa bilang. Tetapi keadaan seperti itu justru membuat kita ini semakin keras hati. Membuat hati kita semakin keras hati, dan kalau kita semakin keras hati, kita tidak lagi mau mengambil kesempatan untuk memperbaikinya. Padahal kita tahu bahwa kita sudah salah. Semakin keras hati kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah ilustrasi. Ini contoh ya. Sekali lagi ini ilustrasi. Ada seorang jemaat yang tidak menyukai pendetanya. Ada nggak di antara kita yang tidak menyukai gembalanya? Jangan ya Dek, jangan. Ada seorang jemaat yang tidak menyukai pendetanya. Terus pokoknya segala sesuatu yang dilakukan oleh pendetanya dicacatin. Pendetanya melakukan kebaikan dianggap pamer, tebar pesona, dianggap cari muka, pokoknya ngomong jelek. Apalagi kalau menemukan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pendetanya, udah dia etrek-etrek entek ngamek. Mas terjemahkan sendiri bahasa Indonesianya apa? Sulit itu. Nah, udah pokoknya nggak suka, diomong ini, diomong itu, ditentang ini. Tapi suatu saat jemaat ini sadar apa yang dia telah lakukan itu salah. Kemudian dia berinisiatif untuk datang kepada gembalanya, kepada pendetanya dan meminta maaf. Pendetanya bilang, karena pendetanya ngerti firman pasti diampuni, pasti dimaafkan dan dilupakan, nggak pernah dipermasalahkan. Tetapi dia bilang begini pendetanya, ya besok minggu datang ke gereja ya. Nah, datang ke gereja, selama engkau datang ke gereja, selama perjalanan, engkau bawa yang namanya kemucing, tahu kemucing ya? Sulak. Nah, kemucing yang berbulu ayam itu tolong kamu bawa ke gereja. Tapi selama engkau dalam perjalanan, bulunya dicabutin. Ya, satu persatu dicabutin, wis pokoknya kamu sebar. Sampai di gereja harus bersih, gundul. Siap Pak Pendeta? Wah, lagi pemulihan, nurut. Terus kemudian datang, benar ke gereja. Datang ke gereja minggunya, dan kemudian setelah ibadah menunjukkan, Pak Pendeta ini Pak Pendeta, tinggal tongkatnya, tinggal tingkat komocingnya aja, sudah gundul ini, enggak ada bulunya. Nah, kemudian pendetanya bilang, sekarang tolong ambil kembali bulu-bulu yang sudah kamu cabuti itu. Lah adalah Pak Pendeta ini bikin masalah aja, bikin gaya-gaya, apa Pak Pendeta bikin pesulit saya? Ya enggak mungkin toh Pak Pendeta, bulu-bulu yang sudah berterbangan, yang sudah dibuang, bahkan pasti terbang kemana-mana.
Pendetanya bilang apa? Nah, seperti itulah apa yang sudah engkau lakukan terhadap hamba Tuhan, terhadap semua orang. Ketika engkau melakukan sebuah kesalahan dengan perkataanmu, dengan tulisanmu, dosamu bisa diampuni, kesalahanmu bisa dilupakan. Tetapi akibat dari apa yang engkau lakukan, itu sudah tersebar kemana-mana. Bulu itu bisa dipegang oleh tukang becak. Bulu yang kamu cabut dan kamu sebar itu bisa disapu oleh tukang sapu. Bulu yang kamu sebar itu bisa kena matanya orang. Bulu yang tersebar itu bisa mengganggu perjalanan orang yang lagi jalan. Bisa mengakibatkan kecelakaan dan sebagainya. Nah, itulah. Dosamu, kesalahanmu, perbuatanmu bisa diampuni, bisa dilupakan. Tetapi akibat dari perbuatanmu itu justru membuat banyak masalah yang tanpa engkau sadar sudah banyak melukai banyak orang, membuat masalah buat orang. Demikian pula dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita ini menganggap enteng kesalahan. Kita berpikir, Tuhan aku bersalah padamu, aku minta ampun. Oh, berbuat salah kepada pendeta itu enak. Nanti kalau sudah minta salah, minta ampun, pasti diampuni. Pasti diampuni. Benar, diampuni. Tapi berapa banyak gara-gara perkataan kita, jemaat yang lainnya undur. Gara-gara tulisan kita, orang jadi sakit hati. Gara-gara apa yang kita lakukan, orang tidak lagi mau ke gereja. Contohnya Yudas Iskariot. Memang benar Yudas Iskariot itu sudah menyesal karena menyerahkan Yesus. Bahkan dia bersedia mati untuk menebus kesalahannya. Namun akibat dari apa yang dia lakukan itu tetap berjalan. Yaitu Yesus tetap mati di salib. Tidak lagi dibatalkan gara-gara dia ngomong, sudahlah tak kembalikan uangnya, aku pun mau mati demi, aku sudah, jangan Yesus yang mati, aku aja yang mati. Nggak bisa. Akibat apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot terus berjalan. Nggak bisa dibatalkan oleh Yudas Iskariot. Simon Petrus, ketika dia menyadari bahwa dia sudah menyangkal Yesus, dan Yesus tentu jauh-jauh hari sebelum Petrus minta ampun, Yesus sudah mengampuni. Yesus sudah mengampuni. Namun akibat dari penyangkalan Petrus itu sudah tersebar. Sudah tersebar dan banyak orang yang akhirnya menyebut dia sebagai pengkhianat dan ataupun sebagai pengecut. Enggak bisa itu ditahan. Akibat itu masih terus berjalan. Hidup kita juga demikian. Kalau seandainya kita ini misalkan melakukan sebuah kesalahan, mencuri atau berbohong, kita bisa minta ampun, kita bisa membereskannya. Namun orang sudah terlanjur tidak lagi percaya kepada kita. Sulit untuk memperbaiki rasa percaya kepada kita kembali. Karena kita sudah terkenal sebagai penipu, pembohong, ataupun kita pencuri, ataupun mungkin suka memfitnah dan sebagainya. Sudah terkadung, sudah terlanjur kita ini dikenal sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Maka sulit untuk kita untuk memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kesalahan demi kesalahan itu, dosanya, kesalahan terhadap kita bisa diampuni. Benar ya? Kita bisa diampuni. Kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Namun akibat yang kita lakukan itu, nah itu yang perlu kita pikirkan baik-baik. Kita harus pikirkan baik-baik. Mengapa Tuhan mau memberikan firman Tuhan ini buat kita hari ini? Dari awal ketika saya menyusun, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya apa sih yang Engkau inginkan dari khotbah ini? Ini seolah-olah nggak ada nyambungnya dengan kematian Kristus. Tetapi kenapa Engkau ingin tetap disampaikan?
pada waktu tadi sebelum naik ke mimbar pun saya bertanya pada Tuhan, Tuhan apa sih sebenarnya? Apa sih sebenarnya yang engkau inginkan dari firman Tuhan ini? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba renungkan baik-baik. Apa manfaatnya kita melakukan sebuah kesalahan? Apa manfaatnya kita melakukan sebuah dosa kejahatan? Apa manfaatnya buat kita? Mungkin pada waktu kita melakukan sebuah kejahatan, sebuah dosa, pada waktu itu kita puas. Kita merasa lega, karena apa yang kita inginkan itu tercapai. Kebencian kita bisa terlampiaskan. Amarah kita, emosi kita yang menumpuk bertahun-tahun bisa lepas. Rasanya lega. Tapi ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setelah itu seringkali nggak bisa kita tanggung. Seringkali yang muncul ada rasa bersalah dan menyesal. Mengapa aku dulu tidak bisa tahan emosi? Mengapa aku tidak bisa tahan diriku sehingga aku melakukan kejahatan ini? Coba baca Roma 6 ayat 19 sampai 21. Roma 6 ayat 19 sampai yang ke-21. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya manfaat kita itu melakukan dosa, kejahatan? Kalau toh akhirnya dosa, kejahatan itu menyeret kita kepada rasa malu dan kepada maut, yang membuat kita terus merasa bersalah. Untuk apa? Untuk apa kita melampiaskan segala apa yang kita inginkan, termasuk emosi kita, hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Kita lampiaskan, puas, saat itu puas. Tapi pada akhirnya ketika kita sadar, justru itu membuat kita malu. Membuat kita malu. Kenapa? Menjadi hamba kepada kecemaran, membawa kepada kedurhakaan dalam hidup kita. Untuk apa? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, boleh enggak kita marah? Boleh dong, karena kita masih memiliki emosi. Tapi coba perhatikan. Apakah emosi kita itu membawa kita ini bangga? Wah, keren. Saya galak. Saya ditakuti orang, keren. Apakah seperti itu? Kalau saya pribadi ya, ini hanya sebuah kesaksian aja. Seringkali kalau saya itu sudah marah, kemudian setelah tenang, saya disadarkan Tuhan, dan untuk apa marah-marah? Toh nggak ada kebaik-baiknya. Walaupun kadang-kadang perlu marah, tapi nggak perlulah diterus-teruskan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini loh kita belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita ini tidak terjebak di dalam rasa bersalah. Perhatikan baik-baik. Ketika kita ini terjebak di dalam rasa bersalah, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti Kristus. Mengapa? Karena kita akan malu diintimidasi oleh iblis. Kita akan malu diingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah kita lakukan. Ketika kita sedang melayani, misalkan ini contoh saja. Misalkan ketika ini dulu pernah berzina gitu ya. Terus kemudian kita sudah bertobat. Tuhan sudah membereskan kita benar-benar beres. Tetapi iblis bisa menggunakan masa lalu kita yang buruk itu untuk mengingatkan kembali. Kemudian ketika kita ini sudah beres, kemudian kita melayani Tuhan, muncul tiba-tiba dalam pikiran kita, dulu kamu pernah berzina dengan orang itu. Atau mungkin pernah berpikir kembali,
ketika melihat seseorang yang mirip dengan orang itu, kamu enggak ingat toh dengan orang itu, diingatkan kembali dengan masa lalu yang sebenarnya sudah beres. Kemudian ketika kita sudah mengingat masa lalu, muncul rasa bersalah itu. Nah, ketika muncul rasa bersalah itu membuat kita akhirnya, iya, aku enggak layak. Aku enggak layak melayani Tuhan. Aku enggak layak melayani Tuhan. Sudah, aku tak lepaskan aja pelayananku. Itu yang terjadi. Berapa banyak orang itu merasa yang seringkali berkata, aku enggak layak melayani Tuhan. Karena dituduh dengan perasaan-perasaan begitu. Aku enggak layak. Dituduh, dimunculkan sebuah perasaan-perasaan. Apalagi kalau kita sudah menjadi pengkhotbah, kemudian membawakan firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu mengingatkan, memukul diri sendiri. Nah, rasa bersalah itu ngikut. Aku dulu pernah begini juga. Udah, itu akan mengganggu pelayanan kita. Dan itu akan membuat kita meninggalkan. Sama seperti yang dialami oleh Simon Petrus. Rasa bersalahnya itu membuat dia tidak berani melangkah lebih lanjut. Dia berhenti. Tetapi ketika dia sudah dipulihkan oleh Tuhan, beda jalannya, beda cara ngomongnya, beda pelayanannya, luar biasa. Dan rasa bersalah itu tidak bisa menghantui hidupnya lagi. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita diingatkan kembali hari ini. Kita bisa melakukan kesalahan dan kemudian meminta maaf kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni, beres. Tapi iblis akan memanfaatkan rasa bersalah kita untuk menghantui hidup kita. Bahkan merusak iman kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu sebabnya jangan mudah hanyut ke dalam kesalahan. Jangan mudah kita berpikir, enggak apa-apa berbuat salah, Tuhan kan maha pengasih, Tuhan kan maha pengampun, Tuhan pasti mengampuni, Tuhan pasti bereskan. Betul, dari pihak Tuhan itu sempurna adanya. Tapi yang jadi masalah adalah kita yang akan terus diprovokasi dan diintimidasi seumur hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kematian Yesus itu memang memberikan rasa duka cita bagi orang-orang yang mengasihinya. Kematian Yesus itu bisa memberikan rasa bersalah dan penyesalan bagi mereka yang menyadari kesalahan mereka. Namun dari pihak Tuhan, kematian Yesus merupakan cara Bapa untuk menyatakan kasih-Nya buat kita semua. Roma 5 ayat 6 sampai yang ke-11. Roma 5 ayat 6 sampai yang ke-11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kematian Kristus itu ternyata memberikan sebuah kelepasan buat kita. Sekalipun Kristus telah mati, sudah mati buat kita, dan kita pun mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Yaitu kita bisa dibebaskan, diperdamaikan kembali
kepada Bapak dengan Bapak, dan juga kepada orang-orang yang lain yang sudah kita sakiti, yang pernah kita lukai hatinya, diperdamaikan. Dengan demikian, ketika kita ini mendapatkan sebuah tuduhan-tuduhan kembali dari si iblis, dari dosa, maka tuduhan-tuduhan itu tidak lagi mempengaruhi kehidupan kita, hanya membuat kita menjadi mawas diri, mengingatkan kepada kita, kalau melakukan kesalahan itu, kalau melakukan seperti itu nggak baik loh, jangan lakukan lagi. Kita diingatkan untuk menjadi lebih bijak, lebih berhikmat di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam kebodohan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kematian Kristus, Kristus membuat kita lepas, sempurna kelepasan yang Tuhan berikan itu. Sehingga pengampunan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sempurna pula. Ketika Tuhan sudah membereskan, kita harus percaya bahwa kita ini sudah beres, benar-benar beres di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin ada akibat-akibat yang terjadi karena ulah kita, tetapi kita tidak lagi hidup di dalam dakwaan, tuduhan, rasa bersalah itu. Namun kita bisa berkata bahwa Tuhan pun melakukannya di balik segala sesuatu yang sudah kita lakukan itu dan memberikan yang terbaik untuk kita semua orang. Coba baca Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, meminjam perkataan dari Yusuf kepada saudara-saudaranya. Demikianlah kematian Kristus itu justru membawa kebaikan buat kita semua. Kita dilepaskan dari segala yang jahat, dari segala tuduhan-tuduhan itu, termasuk Simon Petrus dan juga orang-orang yang menyalibkan, dan juga kepala pasukan yang menombak, yang menyalibkan dari Yesus, itu semua diampuni. Mereka pasti dituduh oleh rasa bersalah itu, tetapi ternyata di balik itu semua, sama seperti yang dikatakan oleh Yusuf, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi kalau itu kita gambarkan, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap Yesus, tetapi Allah Bapa telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Nah, di balik apa yang semua yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu sebuah kesalahan yang kita lakukan, namun Tuhan tetap bekerja, merubah kesalahan itu menjadi berkat, merubah kutuk yang harusnya kita berikan kepada orang lain, justru itu terjadi berkat-berkat, baik kepada mereka maupun pada kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam rasa bersalah itu. Tuhan hancurkan tembok-tembok pemisah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar hidup rukun sebagai keluarga, dipulihkan oleh Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan benar-benar melepaskan kita itu sempurna adanya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, dengan jalan demikian Tuhan memulihkan hidup kita, menyembuhkan sakit jiwa kita, menyembuhkan rasa bersalah kita, memulihkan dan menyembuhkan hidup kita secara sempurna, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran dan lepas secara utuh dari dosa. Kita benar-benar merdeka oleh karena Kristus. Kristus sudah memerdekakan kita, sehingga ketika iblis menggunakan rasa bersalah kita kembali untuk membuat kita jauh dari Tuhan, kita bisa dengan tegas berkata, di dalam nama Yesus Kristus, aku sudah diampuni, aku sudah dipulihkan, aku milik Kristus. Kalaupun diingatkan kembali dengan permusuhan dengan orang yang pernah menyakiti kita, kita tidak kembali memusuhi, tetapi kita justru, ya, Tuhan sudah mengasihi aku,
maka aku pun belajar lebih mengasihi lagi. Justru rasa bersalah itu bisa kita pakai untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan. Terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan mendatangkan keuntungan buat kita. Kita tidak lagi bisa dituduh oleh iblis. Tetapi firman Allah terus membuat kita hidup benar, hidup benar, hidup benar. Bahkan kita bisa melayani di mana atau kepada orang-orang yang pernah jatuh di bidang yang sama dengan kita. Misalkan, ini contoh, kita pernah berzina, kita mungkin pernah LGBT, pernah homo atau lesbi. Nah, ketika Tuhan sudah memulihkan hidup kita, mengampuni hidup kita, kita dengan yakin sudah disempurnakan oleh karena korban Kristus. Maka kita kembali melayani mereka, orang-orang yang jatuh di dalam dosa yang sama. Di dalam LGBT, dalam homoseks dan sebagainya. Kita melayani mereka supaya mereka boleh diampuni oleh Tuhan dan kembali kepada firman Tuhan. Dan kita tidak akan pernah tercemar oleh dosa lama ataupun dosa baru. Sebab kita masih hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga oleh karena firman Tuhan, kita berguna. Sama seperti yang dialami oleh Saulus. Coba ingat bagaimana Saulus itu begitu bencinya kepada orang-orang yang ikut kepada Kristus. Tetapi ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, rasa bersalahnya itu justru memacu dia untuk melayani Tuhan. Makin berani mati, makin berani berkorban. Sebab dia tahu dengan persis, orang-orang macam dia di masa lampau, itu ujungnya adalah kematian. Ujungnya adalah maut, kebinasaan. Itu sebabnya dia berusaha dengan sungguh-sungguh, supaya jangan sampai ada orang-orang yang seperti dia, bangga di dalam kebodohan, bangga di dalam dosa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kematian Kristus itu justru membuat kita ini bisa bertobat dan kita dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita ini datang di hadapan Tuhan, kita tidak lagi dituduh oleh tuduhan-tuduhan, tetapi kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang kudus, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan iblis pun ketika menuduh kita, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang membela kita. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Roma 6 ayat 6 sampai yang ke-9. Roma 6 ayat 6 sampai yang ke-9. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Kristus mati, kita ikut mati. Ketika Kristus mati, maka kita ikut mati dan dosa yang dalam diri kita pun juga ikut mati. Ketika kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, kita dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan di dalam kemuliaan dan di dalam kudusan. Maka kita pun dibangkitkan dan kita tidak mengalami kematian. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dosa tidak lagi hidup dan merongrong mendakwa kita. Tetapi kita benar-benar terlepas dari kuasa dosa, terlepas dari segala sesuatu yang mendakwa kita, dan kita benar-benar menjadi milik Kristus. Kristus telah mati supaya kita terbebas dari kuasa dosa. Kristus telah mati supaya kita terbebas dari tuduhan rasa bersalah karena dosa yang menghantui kita. Kristus telah mati supaya kita berani bertobat dan bisa memiliki hidup
yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kematian Kristus telah menyelamatkan kita dari tuduhan rasa bersalah dan penyesalan, sehingga kita tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan lagi memberikan kesempatan kepada dosa untuk terus menuduh kita, terus menipu kita, sehingga kita mengalami kehilangan akan iman kita. Kita mengalami kehancuran iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, mari kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya maut itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita, supaya kita ini bisa sepenuhnya menjadi milik Kristus. Hidup bersama dengan Kristus itu sungguh menyenangkan. Jangan lagi mau dipermainkan oleh dosa. Jangan lagi mau dipermainkan oleh dosa. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ada satu tempat yang mulia yang sudah Tuhan siapkan buat kita semua, di mana tempat itu tidak boleh ada lagi rasa penyesalan, rasa bersalah yang mendakwa kita. Sebab tempat itu sungguh mulia dan itu disiapkan buat kita. Selama ada rasa penyesalan, rasa dosa yang menghantui kita, kita ini tidak bisa masuk ke dalam rumah Bapa, sebab itu akan menghambat kita. Lepaskan rasa dosa-dosa itu dari hidup kita.